Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dari kelas Manajemen Malam 1. NIM saya 18612239. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang e-commerce. E-commerce atau sering kita sebut dengan toko online adalah website yang digunakan untuk menjual produk-produk dari si pemilik website. E-commerce bisa terbatas pada satu brand atau bisa bermacam-macam produk dari berbagai macam brand. Namun, produk tersebut tetaplah dijual oleh satu pemilik, yaitu si pemilik website itu sendiri. E-commerce atau toko online itu berbeda dengan online shop. Ada beberapa faktor yang membedakannya, tapi saya akan cenderung ke faktornya saja. Yaitu salah satunya ada faktor biaya, yang mana e-commerce ini sedikit dalam mengeluarkan uang di awal, tapi ini merupakan investasi jangka panjang mereka. Lalu ada faktor tingkat kesulitan pembuatan, yang mana pembuatan mudah dan cepat jika Anda sudah terbiasa mengoperasikannya. Lalu ada faktor jenis barang yang yaitu cocok untuk barang bermerek, butik, dan barang lain yang perlu brand awareness tinggi. Lalu ada faktor promosi, yaitu upaya promosi lebih fleksibel dan bisa diatur sesuai keinginan Anda sendiri. Kemudian faktor persaingan, yaitu persaingan antara pemilik website untuk meraih kepopuleran di hasil pencarian. Lalu ada faktor penjualan, yaitu sedikit barang saja sudah bisa menguntungkan buat Anda. Lalu ada faktor kepercayaan, yaitu jika Anda menerapkan strategi yang benar, dapat membangun kepercayaan konsumen dengan cepat. Kemudian ada faktor kesetiaan konsumen, yaitu Anda dapat menciptakan strategi customer retention atau sebuah member atau poin dan sebagainya. Lalu faktor yang terakhir adalah faktor data, di mana pengumpulan data performa bisnis yang mendalam. Kemudian ada beberapa contoh e-commerce yang ada di Indonesia, yaitu seperti Lazada, Gojek, Shopee, dan Tokopedia. Lalu kita masuk ke perkembangan e-commerce yang ada di Indonesia. Perkembangan e-commerce di Indonesia ini sangatlah pesat apabila dibandingkan dengan negara lain yang ada di sekitarnya. Kalau e-commerce semakin menjamur seiring dengan berjalannya waktu, tentu hal ini akan menyesuaikan dengan permintaan pasar yang semakin menggandrungi kegiatan perbelanjaan online. Kemudian manfaat e-commerce itu sendiri memiliki beberapa model atau jenis berbeda. Kehadiran e-commerce juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum, bukan hanya bagi pihak penjual, namun buat pihak pembeli. Salah satu manfaat di sini ialah dengan kehadiran e-commerce, maka penjual memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. Karena berbasis pada sistem online global, bukan hanya bisa menjangkau market dalam negeri, namun kita juga bisa menjangkau market di luar negeri. Manfaat selanjutnya, mengurangi infrastruktur. Dengan menggunakan e-commerce sebagai basis penjualan, sebuah perusahaan tidak harus lagi membuka cabang di berbagai wilayah, karena dengan satu toko online saja sudah bisa menjangkau seluruh bagian di suatu negara. Kemudian manfaat e-commerce yaitu harga lebih terjangkau. Pihak penjual dapat menekan harga produk sehingga lebih murah dan terjangkau. Nah, itu adalah sedikit materi tentang e-commerce yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup sekian pembahasan video tentang e-commerce yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kata yang salah atau pengurangan dalam penyampaian materi, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.